Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya pembahasan kita. Jadi kita sedang menurunkan solusi dari persamaan medan Einstein dan kita baru saja memulai ya. Kita baru memulai untuk menurunkannya dengan langkah awal kita menentukan dulu bentuk umum dari eh, metriknya ya atau dari elemen jarak ds kuadratnya. Jadi kita masih sangat awal sekali ya. Em, Bahkan belum sampai ke setengah dari seluruh yang akan kita lakukan untuk menurunkan solusi dari persamaan ini ya, persamaan medan Einstein ini. Nah, jadi yang tadi sudah kita lakukan adalah em, kita menerapkan asumsi bahwa sistem kita isotropik ke dalam elemen jarak ds kuadrat ya, sehingga di sini kita tinjau dia dalam koordinat bola ya, karena kita mengambil sistem yang bersifat spherically symmetric. Kemudian ada suku silang yang ingin kita hilangkan dengan meredefinisi dari salah satu yaitu dimensi T ya, salah satu dimensi yaitu T, kita redefinisi agar nantinya kita bisa hilangkan suku dr dt, sehingga yang ada nanti hanya suku yang tidak saling bersilangan ya. Kita redefinisi di sini, kemudian kemudian kita dapatkan sekarang bentuk setelah kita redefinisi seperti ini, T-nya menjadi T aksen, kemudian kita dapatkan DT dan DT kuadrat ya dalam T aksen. Nah, kita masukkan kembali ke dalam DS kuadratnya. Kemudian di sini kita mengumpulkan suku-suku yang mempunyai bagian atau suku-suku yang sejenis ya. Jadi yang DR kuadrat kita kumpulkan dengan DR kuadrat, yang DT DR DT aksen kita kumpulkan dengan DR DT aksen dan yang lainnya ya. Nah, sehingga sekarang kita punya ds kuadratnya menjadi, nah yang pertama karena biasanya yang bagian eh, waktu itu kita taruh di depan ya, komponen 00 dari ds kuadrat, jadi kita taruh saja suku pertama di sini berarti dt aksen kuadrat ya. Kemudian suku yang kedua itu adalah biasanya yang bagian R ya, atau sebenarnya boleh yang mana saja ya, nanti di akhir baru kita susun urutannya, tapi tidak masalah kita susun juga lebih awal ya. Kemudian kita kumpulkan yang bagian dr kuadrat ya, berarti suku yang ini, kemudian suku yang ini ya, kemudian suku yang ini, berarti ada tiga, berarti ada ini ditambah, berarti di sini akan ada A ditambah B tilde, kemudian ini ya dikurang C tilde DF do R, berarti dikurang C tilde DF R DR, kemudian yang ini ya, berarti D ditambah dengan D ini ya, DFR per DR kuadrat, ini untuk bagian DR kuadrat ya. Kemudian suku silangnya ya, yang DR DT aksen, berarti suku ini dan suku yang ini ya. Berarti ada ditambah di sini eh, C tilde dikurang 2D ya, DFR DR di sini berarti DR DT aksen ya, suku silangnya. Aksen. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, bagian spasialnya. Berarti di sini ditambah dengan A ya. A di sini R kuadratnya bisa keluar ya. Karena kedua suku di sini ada R kuadrat, jadi bisa kita keluarkan. Jadi AR kuadrat di sini berarti D theta kuadrat ditambah dengan sin kuadrat theta D psi kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah kumpulkan yang punya suku-suku sejenis ya, untuk masing-masing dt aksen kuadrat, dr kuadrat, suku silangnya dr dt aksen, dan r kuadrat.
Nah, yang ingin kita hilangkan adalah suku ini ya. Suku DR DT aksennya. Nah, sehingga kita harus membuat ini sama dengan 0 ya, agar ini bisa hilang. Sehingga kita bisa men-set bagian ini supaya dia akan sama dengan 0 ya. Jadi agar suku silang antara DR DT aksen hilang, ya, maka suku yang di dalam kurung ini itu harus sama dengan 0 ya. Berarti C tilde dikurang 2D DF DR itu sama dengan 0 ya. Berarti kita akan dapatkan di sini DF DR itu harus sama dengan C tilde per 2D ya. Nah, jadi ini yang akan kita ambil. Dan ini kita terapkan ke suku yang lain yang punya bagian DFDR ya. Berarti suku ini juga akan diganti dengan DFDR, yang ini juga akan diganti dengan DFDR ya. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan ds kuadratnya ya. Ds kuadratnya menjadi ini tetap DDT aksen kuadrat. Kemudian ini, nah ini yang berubah suku dalam sini menjadi A ditambah tilde, kemudian dikurang. Nah, di sini C DFR DR itu sama dengan ini ya. Berarti di sini dikurang C kuadrat per 2D. C kuadrat per 2D ya. Sebentar. Betul. C kuadrat, C tilde kuadrat per 2D. Ya. Kemudian di sini D dikali dengan DFR per DR kuadrat ya. Berarti ditambah D dikali dengan C kuadrat per 4D kuadrat. Ya. Atau D-nya saling cancel, berarti tinggal menyisakan C tilde kuadrat per 4D ya. Seperti ini. Nah, ini. Ini untuk DR kuadrat. Kemudian suku yang ini menjadi 0 sekarang ya. Karena DFR DR-nya sudah diganti dengan, oh ternyata saya belum record ya. Oh, sudah terrecord ya. Oke, jadi suku yang ini itu akan sama dengan 0 ya. Dia akan sama dengan 0 karena DFR-nya kita definisikan seperti ini. Sehingga suku silanya sekarang hilang ya. Berarti tinggal menyisakan suku yang terakhir, berarti di sini ditambah AR kuadrat. Di sini menjadi D theta kuadrat ditambah sin kuadrat theta D psi kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk ds kuadratnya setelah suku silangnya kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Nah, kemudian kita akan meredefinisi lagi satu suku bagian ini ya. Di sini ada AR kuadrat ya, AR kuadrat. Nah, kita bisa redefinisi untuk menyederhanakan perhitungan kita bisa redefinisi kita punya R aksen kuadrat, di mana R aksen kuadrat itu sama dengan AR kuadrat ya, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kita lebur ya, kita lebur AR kuadratnya ke dalam R aksen kuadrat. Jadi R aksen kuadrat sama dengan AR kuadrat. Nah, karena di sini masih ada A ya, di sini ada A, kemudian ada suku DR, maka itu yang harus kita cari bentuk DR kuadratnya sama dengan berapa dinyatakan dalam R aksen kuadrat. Nah, jadi kalau kita punya R aksen kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti R aksen itu sama dengan akar A R ya, seperti ini. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan di bawah saja. Kita akan dapatkan di sini DR aksen DR. Kita turunkan R aksen terhadap R, berarti ini akan sama dengan ini karena A-nya juga merupakan fungsi dari R ya, fungsi R dan T, maka ini juga harus kita turunkan terhadap R. Berarti kita akan dapatkan di sini kita turunkan dulu yang A, turunan akar A terhadap R itu berarti akan sama dengan 1/2 A aksen per akar A ya. A aksen itu maksudnya A do R ya, turunan A terhadap R, dikali dengan R, kemudian ditambah akar A
turunan R terhadap R sama dengan 1 ya. Atau akar A-nya bisa keluar, berarti akan kita dapatkan di sini akar A 1 ditambah dengan A aksen per A R seperti ini ya. Jadi A aksennya tinggal dikeluarkan, berarti di sini menjadi A aksen di akar A dikali dengan akar A ya. Berarti menjadi A ya. Nah, berarti kita dapatkan DR aksennya, DR-nya berarti ini akan sama dengan atau DR aksennya itu akan sama dengan akar A 1 ditambah A aksen per A R DR. Nah, berarti DR aksen kuadratnya itu sama dengan A 1 ditambah A aksen per A R kuadrat DR kuadrat. Nah, berarti kita dapatkan DR kuadratnya ya, karena kita akan mau ganti ini ya dalam R aksen. Berarti DR kuadratnya itu sama dengan 1 per A. Ini berpangkat minus 2 ya. 1 ditambah A aksen per A R pangkat minus 2 DR aksen kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang nanti kita masukkan ke dalam persamaan di atas ya. Jadi DR kuadratnya di sini itu kita gantikan dengan yang ini, kemudian R kuadrat di sini kita gantikan dengan R aksen kuadrat. Ya. Berarti kita akan dapatkan sekarang DS kuadratnya menjadi, kita dapatkan DS kuadrat ini sama dengan D DT kuadrat. Kemudian di sini ada A ya. Di sini A ini, kemudian DR kuadrat kita ganti dengan yang ini ya. Kita ganti dengan ini. Ini kita supaya mudah kita copy saja ini ya. Nah, ini kita copy. Nah, kita pindahkan ke bawah sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian DR kuadratnya yang ini itu kita ganti dengan yang ini ya. Berarti dikali dengan 1 per A dari 1 ditambah A aksen per A R pangkat minus 2 DR aksen kuadrat ya. Nah, ini tentunya bisa kita operasikan lagi ya. Kita bisa gabungkan, ini kita kalikan masuk, kemudian ini juga kita bagi di sini ya, menjadi dibagi dengan ini berpangkat 2 ya. Kita turunkan saja. Nah, tapi untuk sementara kita biarkan saja seperti ini ya. Nah, kemudian suku yang terakhir itu bagian ini. Nah, R kuadratnya sudah menjadi R aksen kuadrat ya. Jadi R aksen kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Berarti di sini ditambah dengan R aksen kuadrat dikali dengan bagian spasialnya ya, d theta kuadrat ditambah dengan sin kuadrat theta d psi kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapatkan bentuk semua suku diferensialnya sama ya. Di sini harusnya DDT aksen. Semuanya sudah dalam setelah kita redefinisi ini menjadi T aksen, kemudian R-nya juga kita redefinisi menjadi R aksen dari sini. R aksen kuadrat sama dengan AR. Kemudian apa lagi ya? Oke, saya kira cukup sampai di sini. Nah, sekarang perhatikan bahwa suku di depan DR aksen kuadrat ini itu semuanya merupakan fungsi R dan T ya. Jadi A, B, C, kemudian D, C, D, di sini ada A aksen, turunan A aksen ini adalah A aksen di sini adalah DA, DR ya. DA, DR supaya tidak lupa. Dan ini R, berarti keseluruhan ini itu merupakan fungsi R dan T ya. Nah, karena semuanya masih merupakan fungsi yang belum kita ketahui fungsinya seperti apa, maka bagian ini itu bisa kita nyatakan sebagai suatu fungsi R dan T yang baru ya. Sebut saja misalkan kita apa ya, yang belum ada kan ada A, B, C, D, kita sebut saja E ya. Kita bisa nyatakan dia dalam suatu fungsi yang baru. Sebut saja
fungsi E, di mana E ini merupakan fungsi R dan T. Ya. Nah, karena semuanya ini merupakan fungsi R dan T ya. Jadi kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita punya ds kuadratnya menjadi lebih sederhana ya. Kita punya ds kuadrat ini sama dengan D dt kuadrat, dt aksen kuadrat ditambah E dr aksen kuadrat, kemudian ditambah r aksen kuadrat, sini d theta kuadrat ditambah sin kuadrat theta d psi kuadrat. Nah, seperti di mana D dan E itu merupakan fungsi R dan T ya. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa suku yang ini dan suku yang ini itu merupakan komponen dari metrik ds. Kalau kalian ingat di awal tadi kita sudah tuliskan ds kuadrat itu sama dengan g munu dx mu dx nu ya. Nah, di mana komponen bagian T itu tidak lain adalah G00 dan bagian R itu adalah bagian GRR-nya ya atau G11-nya. Sedangkan bagian ini adalah bagian G22 dan G33 atau G theta theta dan G psi psi ya. Sehingga bisa kita tuliskan sekarang ds kuadratnya itu menjadi D di sini adalah tidak lain adalah G00 yang merupakan fungsi R dan T dt kuadrat ditambah dengan E itu adalah GRR atau G11 GRR yang merupakan fungsi dari R dan T dr kuadrat ditambah dengan R. Karena di sini semuanya aksen ya, T aksen, R aksen, R aksen, kita bisa tuliskan kembali dia, kita bisa kembalikan kita definisikan ulang, kita kembalikan dia ke dalam T saja ya supaya memudahkan penulisan. Tapi sebenarnya sama saja ya, karena di sini R aksen, T aksen, karena semuanya aksen kita bisa ubah dia ke dalam bentuk awalnya ya. Kita redefinisi kembali ya. Di sini berarti R kuadrat d theta kuadrat ditambah sin kuadrat theta d psi kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi inilah bentuk metrik bentuk umum dari metrik yang merupakan solusi Schwarzschild dari persamaan medan Einstein ya. Nah, inilah yang akan kita nanti cari G00 dan GRR-nya seperti apa ya yang memenuhi persamaan medan Einstein di atas. Nah, jadi kalau kita bisa tuliskan bagaimana alur dalam menemukan solusi dari persamaan medan Einstein ini, jadi yang pertama itu kita tentukan dulu algoritmanya ya, algoritma dari yang akan kita kerjakan. Jadi yang pertama kita tentukan dulu ansatz metriknya. Jadi kita tebak dulu bentuk metriknya seperti apa ya, yang memenuhi persamaan medan Einstein tersebut dengan asumsi yang diambil di atas. Nah, ini adalah ansatz metriknya ya, yang kita sebut persamaan 3 ya. Jadi kita cari dulu atau kita tentukan dulu ansatz metriknya. Nah, dari ansatz metrik ini ya, kita bisa dapatkan simbol Christoffelnya ya. Simbol Christoffelnya. Dari sini kita akan dapatkan simbol Christoffelnya. Misalkan tuliskan saja gamma alfa beta. Ya. Dari sini kita dapatkan, kita bisa hitung kalau kita sudah punya ansatz metrik, kita bisa cari Christoffel simbol dari metrik tersebut ya. Kemudian dari Christoffel simbol ini kita bisa mendapatkan Ricci tensornya ya, R mononya. Nah, dari R mono ini nanti didapatkanlah solusi dari metrik G mononya yang merupakan komponen dari ds kuadratnya. Nah, solusi inilah nanti yang kita masukkan kembali ke dalam ansatz metriknya. Jadi kira-kira alurnya itu seperti itu. Nah, kita baru ada di step ini sekarang. Kita baru menentukan ansatz metriknya. Dan dari ansatz metrik ini kita kemudian akan mencari Christoffel simbolnya. Kemudian dari Christoffel simbol kita akan cari Ricci tensornya. Dari Ricci tensor barulah kita nanti akan mendapatkan solusi dari metrik G mono ya. Jadi alurnya seperti itu ya. Algoritma dari penurunan solusi dari persamaan medan Einstein oleh Schwarzschild.
Nah, jadi step pertama ini sudah kita lakukan. Kita sudah tentukan ansatz metriknya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita mencari simbol Christoffel dari metrik tersebut. Ya. Nah, sekarang perhatikan untuk memudahkan perhitungan kita lihat di sini bahwa G00 dan GRR itu dia merupakan fungsi R dan T yang kita belum ketahui bentuknya seperti apa. Nah, dan kita juga ketahui bahwa di dalam simbol Christoffel dan Ricci tensor itu kita punya suku-suku yang merupakan turunan dari metrik G menu ya. Dengan kata lain merupakan turunan dari G00, GRR, dan yang lainnya. Sehingga untuk lebih memudahkan perhitungan kita, nah karena G00 dan GRR ini kita belum ketahui bentuknya seperti apa, kita bisa mengambil G00, kita misalkan dia sebagai suatu fungsi eksponensial. Kenapa kita pilih fungsi eksponensial? Karena fungsi eksponensial itu mudah untuk diturunkan ya. Ketika kita turunkan, dia akan kembali ke bentuk dasarnya ya. Misalkan E berpangkat X, turunan E pangkat X terhadap X adalah eksponensial itu sendiri, E berpangkat X ya. E pangkat 2X, turunannya adalah 2E pangkat X. Jadi selalu ada bentuk awalnya, bentuk awal pada turunan dari suku eksponensial. Maka di sini kita mengambil G00-nya yang merupakan fungsi R dan T itu sebagai fungsi eksponensial. Kita sebut saja misalkan kita ambil minus E berpangkat nu R, T. Ya. Kemudian kita ambil GRR-nya yang juga merupakan fungsi R dan T. Ini misalkan kita sebut saja E berpangkat rho. Ini boleh minus atau boleh positif ya. Ini apa? Yang penting kita konsisten ketika melakukan perhitungan ya. Kenapa di sini diambil minus? Karena kebetulan yang sudah diturunkan di sini itu dia mengambil G00-nya itu minus E pangkat nu. Boleh juga E berpangkat nu. Atau ada juga di buku dia menuliskan di sini dia mengambil E berpangkat 2 nu. Jadi bebas saja. Pada intinya bentuk yang kita ambil adalah bentuk eksponensial ya. Supaya mudah untuk diturunkan. Kemudian ini biasa juga disebut sebagai G11 ya. Kemudian G22 ini biasa juga disebut dengan GTT ya. Di buku-buku ada yang menyebut GTT, ada juga G00. Ini ada yang menyebut GRR, ada juga G11. Ini G22 ada juga yang menyebut sebagai G theta theta ya. G theta theta ini juga merupakan fungsi nah, di sini bentuk umumnya adalah fungsi R dan T, tapi karena di atas kita sudah dapat bentuk eksplisitnya ya, untuk G theta theta itu hanya R kuadrat saja, dan G psi psi itu adalah R kuadrat sin kuadrat theta. Sehingga di sini langsung saja kita tuliskan G theta theta itu sama dengan R kuadrat, kemudian G33 atau G psi psi itu sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta ya ini. Nah, inilah kita ambil bentuk eksponensial supaya memudahkan perhitungan kita. Atau kalau kita buat dalam bentuk matriks ya, G munu itu ini merupakan suku silangnya ya. G00-nya itu adalah minus E berpangkat nu, kemudian ini E berpangkat rho, ini adalah R kuadrat, dan ini adalah R kuadrat sin kuadrat theta. Sedangkan yang lainnya itu bernilai 0 ya. Jadi suku silang GTI atau G0I, G01, G02, G03 atau G30, G20, G21 yang tidak sama ya. Untuk munu yang berbeda itu dia semuanya sama dengan 0. Jadi yang ada nilainya itu hanya suku silangnya saja. Nah, ini berdasarkan ansatz metrik yang kita ambil di sini ya. Jadi yang ada hanya suku dt kuadrat, dr kuadrat, d theta kuadrat, dan d psi kuadrat. Suku silangnya tadi sudah kita cancel di atas ya, antara dr dan dt. Nah, dari sini kita sudah punya fungsi dari metriknya. Kita misalkan sebagai eksponensial. Nah, kemudian dari sini barulah kita akan mencari simbol Christoffelnya. Ya. Kita akan cari simbol Christoffelnya. Atau untuk lebih jelasnya mungkin saya akan tuliskan saja di sini. Kalau kita tuliskan bentuk dasar dari DS kuadrat itu sebenarnya kalau kita tuliskan dalam G00, G11 dan yang lainnya itu sebenarnya tidak lain adalah G00 dt kuadrat ditambah G11 dr kuadrat ditambah G22 d theta kuadrat ditambah G33
dpc kuadrat ya. Jadi ini bentuk umumnya sebenarnya, di mana G00-nya itu adalah ini, G11-nya adalah ini, kemudian G22-nya adalah ini, dan G33-nya adalah ini. Di mana tidak lain persamaan ini, jika dimasukkan nilai ini, itu akan kembali ke dalam persamaan 3 ya, dalam ansat metriknya. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan step yang pertama, kita beralih ke step yang kedua ya. Kita mencari Christoffel simbolnya. Step yang kedua, kita akan mencari nilai simbol Christoffel yang tidak nol ya. Jadi tidak semuanya memiliki nilai. Ternyata setelah dihitung secara keseluruhan, itu tidak semuanya memiliki nilai. Ada yang bernilai nol ya. Nah, saya kira perumusan simbol Christoffel ini itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan awal ya, atau di pertemuan sebelum mid semester, di mana gamma mu, saya tuliskan saja definisinya ya, definisi dari simbol Christoffel, di mana gamma mu lambda nu, misalkan kita punya simbol Christoffel seperti ini, di mana ini akan sama dengan 1/2 dari G mu alpha dikali dengan do lambda G alpha nu, kemudian ditambah do nu G lambda alpha dikurang do alpha G nu lambda. Ya. Nah, jadi ini rumus dari simbol Christoffel ya. Dan ini sudah diturunkan di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Seharusnya sudah diturunkan. Nah, di mana mu lambda nu ini, mu lambda nu kemudian ada alpha ya. Nah, ini semua itu berjalan dari 0, 1, 2, 3 ya. Berjalan dari 0, 1, 2, 3. Maka nilai simbol Christoffel yang kita ambil itu semua kemungkinan simbol Christoffel yang ada ya. Jadi kita akan cari nanti misalkan kita akan cari nanti misalnya gamma 00-nya berapa, kemudian gamma 100-nya berapa, kemudian gamma 200-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian nanti ada lagi misalkan gamma 010, ada gamma 020, dan seterusnya. Jadi semua kombinasi dari mu lambda nu yang mungkin, di mana mu lambda dan nu itu berjalan dari 0, 1, 2, 3, jadi masing-masing ada 4 kemungkinan ya, kombinasi. Kalian bisa hitung sendiri ada berapa kemungkinan yang akan dicari nantinya. Dan yang akan kita gunakan adalah tentunya yang tidak bernilai 0 ya, yang tidak bernilai 0. Kemudian yang lain yang harus diketahui bahwa simbol Christoffel ini bersifat simetrik ya. Jadi kalau kita tuliskan gamma mu lambda nu itu sama dengan gamma mu nu lambda ya. Tinggal dicoba saja dimasukkan ke dalam persamaan ini ya. Misalkan nanti kalian akan cari untuk mu lambda nu itu pasti akan sama dengan mu nu lambda. Atau misalkan kita punya simbol Christoffel misalkan 010 itu akan sama dengan 001. Atau misalkan gamma 123 itu akan sama dengan gamma 132. Jadi dia bersifat simetrik ya. Bersifat simetrik. Sehingga nanti kita tidak perlu kita bisa menyingkat perhitungan kita karena kita hanya butuh mencari simbol Christoffel ini, kita akan dapatkan juga simbol Christoffel yang ini ya. Jadi ada banyak simbol Christoffel yang harus kita cari untuk mengetahui yang mana yang nol dan yang mana yang tidak nol. Dan tentunya yang akan kita gunakan yang tidak nol saja nantinya, karena yang nol pasti tidak akan berkontribusi untuk mencari Ricci tensornya nanti ya. Nah, jadi yang pertama, yang kedua kita lakukan, kita mencari seluruh simbol Christoffel yang mungkin dari sini ya. Saya akan berikan beberapa contoh ya, mungkin 1 atau 2. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri untuk simbol Christoffel yang lain ya. Nah, misalkan yang pertama kita mau cari gamma 000 ya. Nah, berarti mu lambda nu-nya itu 000 ya. Berarti ini akan sama dengan 1/2 G mu-nya 0 ya.
0, kemudian di sini alfa, kemudian di sini do, lambdanya berarti 0, do 0 dari G, alfanya tetap, alfanya di sini akan berjalan nantinya, kemudian nu-nya 0, kemudian di sini ditambah do 0, G lambda 0, kemudian dikurang do alfa. Do alfa itu berarti do alfa dari G 00. Seperti ini. Nah, jadi cara perhitungannya seperti itu ya. Jadi misalkan kita cari gamma 000, berarti mu lambda nu-nya 0, di ruas kanan tinggal kita ganti mu lambda, sorry, mu alfa, mu lambda nu-nya dengan 0. Kecuali alfa ya, karena alfa di sini tidak 0, dia akan berjalan. Nah, sekarang perhatikan di sini, kita bisa melihat di sini, karena metrik yang kita punya di sini hanya komponen suku silangnya saja, berarti yang punya nilai hanya G00, G11, G22, dan G33. Berarti suku yang ini, yang ada itu hanya G00 saja ya, karena untuk alfa sama dengan 1, alfa sama dengan 2, alfa sama dengan 3 itu sama dengan 0 ya. Karena ini kan sebenarnya dia berjalan ya. Kalau kita bongkar ini, dia akan seperti ini. Jadi ada 1/2. Kita mulai dari alfanya sama dengan 0 dulu sebenarnya. Jadi G00, kemudian do 0 dari G00 ditambah do 0 G, ini harusnya sebentar. Ini saya salah. Harusnya di sini adalah alfa ya. Di sini harusnya lambdanya 0 alfa ya. Di sini harusnya lambda alfa, berarti 0 alfa di sini. Berarti di sini G00 dikurang do 0 dari G00, kemudian ditambah untuk alfanya sama dengan 1, G01, kemudian do 0, G10 ditambah do 0, G01 dikurang do 1, G00 ya. Dan seterusnya ya, ditambah untuk G02, kemudian ditambah dengan G03, seperti ini ya. Jadi alfanya ini berjalan dari 0, 1, 2, 3. Nah, karena suku-suku ini sama dengan 0 ya, karena tidak ada komponen 01, 02, dan 03 di metrik yang sudah kita punya di atas di sini, maka suku-suku ini bisa kita abaikan. Jadi suku ini akan sama dengan 0, suku ini akan sama dengan 0, dan suku ini akan sama dengan 0. Berarti tinggal menyisakan suku ini saja ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini sukunya sama ya. Jadi bisa saling cancel. Jadi ini bisa kita coret, bisa kita coret. Nah, sehingga kita punya di sini tinggal 1/2 G00 dari do 0 G00. Nah, kita tahu G00 tadi di atas ya. G00 itu tidak lain adalah minus E pangkat nu ya. Minus E pangkat. Kemudian kita ingat sifat dari metrik G mu. G mu itu sama dengan 1/2 dari G kontravariannya ya, G mu. Jadi G00 itu sama dengan 1/G00. Atau G00 itu sama dengan 1/G00. Sehingga G00 di sini ini sama dengan 1 per minus E pangkat nu, atau sama dengan minus E pangkat minus nu ya. Nah, berarti di sini G00-nya ini akan sama dengan 1/2 ini minus E berpangkat minus nu, kemudian do 0 dari G00. G00 itu tidak lain adalah E berpangkat minus nu ya. Sorry. Minus E berpangkat nu. Do 0 itu maksudnya turunan terhadap waktu ya. Turunan terhadap waktu. Do 1 berarti turunan terhadap R, do 2 turunan terhadap theta, do 3 berarti turunan terhadap psi ya. Nah, berarti ini akan sama dengan minusnya bisa saling keluar, jadi dia akan menjadi positif, berarti 1/2 E berpangkat minus nu turunan waktu pada E pangkat nu, berarti itu sama dengan nu dot ya, karena nu di sini merupakan fungsi R dan T, berarti di sini dikali dengan nu dot, di mana nu dot itu maksudnya turunan nu terhadap waktu dikali dengan E berpangkat nu.
Nah, ini bisa saling cancel ya, karena ini E berpangkat minus nu dikali E pangkat nu ditambahkan, berarti ini bisa saling cancel. Nah, berarti kita dapatkan sekarang untuk gamma 000-nya, 000-nya itu sama dengan /2 dari nu dot atau nu dot per 2. Nah, ini ya. Nah, ini untuk gamma 000-nya ya. Berarti kita sudah dapatkan satu. Kemudian yang kedua, misalkan kita coba gamma 011 ya. Yang dua, kita misalkan gamma 011 ya. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, kita break dulu selama kurang lebih 10 menit ya. Kita masih ada satu sesi lagi ya. Eh, jadi silakan istirahat dulu kurang lebih 10 menit. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi yang ketiga ya. Saya akan bahas sedikit lagi. Mudah-mudahan bisa selesai. Tapi kalau tidak selesai, eh, kita bisa saya usahakan sampai ke Ricci Tensor saja ya. Supaya kalian bisa coba kerjakan di rumah. Oke, kita break dulu sebentar ya.